Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Berarti kalian sudah melalui liburan semester yang menurut Lause lumayan panjang. Dan kita lanjut ke halaman 91. Kemarin kan halaman 89 tuh kita bahas. Sekarang kita lanjut ke halaman 91. Nah, Lause mau bahas tentang tugas ini. Semoga kalian banyak yang mengerti ya. Jadi Lause itu ingin kalian mencari tentang sejarah Imlek. Buat apa? Buat Lause nanti tempel di mading atau tempel di kelas-kelas. Karena kalian hanya kelas 5 saja yang memiliki materi tentang pelajaran Imlek. Secara kalian sudah mengerjakan tugas yang Lausus minta tolong kalian melihat wawancara di YouTube yang lumayan panjang durasinya. Lalu harap kalian bisa simak baik-baik karena dari video itu saja kalian sudah bisa dapat menulis kesimpulan apa saja makanan yang sering dimakan saat Imlek, atau apa sih kebiasaan kita mempersiapkan diri sebelum Imlek. Contohnya kita sebelum Imlek atau mendekati Imlek kita tahun baru, biasanya tradisinya itu memotong rambut. Kalian pernah dengar? Tapi potong rambutnya itu saat Januari ya, Januari dan sebelum Imlek pokoknya. Untuk apa? Misalnya untuk buang sial, itu buang keburukan di tahun lalu. Itu gunanya potong rambut di awal tahun. Lalu yang kedua, kita tidak boleh memotong rambut setelah Imlek. Kenapa itu? Dipercayakan karena kita memotong keberuntungan. Terus contohnya lagi, kalau Imlek, saat hari Imlek tidak boleh menyapu karena bisa membuang keberuntungan kita. Jadi kalau sampah saat Imlek itu dikumpulkan jadi satu, buangnya nanti. Oke. Terus setelah sapu, pada saat hari Imlek tidak boleh makan bubur. Kenapa sih nggak boleh makan bubur? Karena bubur itu kan biasanya itu makanan untuk orang sakit. Jadi dipercayanya akan membuat kita sakit di tahun itu. Jadi tidak boleh. Terus kebiasaannya tahun baru itu atau tahun baru Imlek itu apa sih? Membeli baju baru, ya kan? Mau Imlek, mau Lebaran sama, ya kan? Membeli baju baru. Apa sih maknanya beli baju baru ini? Beli baju baru itu fungsinya untuk semua halnya itu baru, diwajibkan baru. Minimal hari pertama itu harus baru kalau Lause ya. Tapi nggak tahu di adat kalian mungkin beda, karena walaupun kita Chinese atau kita sesama orang Tionghoa, tetapi adat di setiap rumah atau di setiap keluarga atau tradisi di keluarga kalian pasti berbeda-beda. Nah, kalau Lause minimal di hari pertama. Jadi kalau di Lause, di keluarga Lause itu Imlek itu 3 hari. Ada hari kedua, hari ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bahkan kalau misalnya kalian sekolah di beragama Konghucu, maksudnya sekolahnya beragama Konghucu ya, maksudnya kayak benar-benar basically atau dasarnya pelajarannya ada pelajaran agama Konghucu, itu liburnya itu dari malam Imlek sampai seminggu kemudian. Jadi seminggu untuk libur Imlek. Banyak kan? Karena ya memang tradisinya banyak. Kayak misalnya kita Imlek tanggal 1 Februari, itu tanggal 31 tuh banyak teman-teman yang agama Konghucu itu sembayang, ya kan? Bahkan ibaratnya itu hari terakhir untuk membersihkan rumah. Karena saat Imlek gak boleh bersih-bersih rumah lagi, gak boleh nyuci baju, gitu gak boleh. Bahkan sampai begadang buat nata-nata gitu. Potong kuku pun gak boleh di hari Imlek. Jadi harus
sebelum Imlek kalian benar-benar udah harus ready semua, nggak boleh potong buku, potong rambut, apalagi ya nyuci baju itu nggak boleh. Nah, adanya kue atau permen-permen saat Imlek itu untuk menyajikan kepada tamu, ya kan, harus ada. Kalau nggak ada nggak gimana Lause ya, terserah di keluarga kalian sih ya. Jadi Lause nggak bisa mengharuskan, tapi kebanyakan pasti ada kue gitu. Kue lapis, kalian tahu kue lapis? Nah itu juga biasanya ada, dipercaya rezekinya berlapis-lapis. Oke, untuk tahun ini itu tahun Sio Macan. Kalian tahu bahasa Mandarinnya macan apa? Dulu pernah diajarin Sio nih, yaitu Sio Hu, macan air. Nah, kenapa sih Lause kalau Imlek itu identiknya warna merah, warna kuning, warna orange gitu kan, kayak warnanya ngejreng gitu. Karena kalau pertama kali merah dulu ya, kalau merah ini kan ibaratnya keberuntungan, Hong. Terus kuning itu emas ya kan, kekayaan, jadi kayak keberuntungan juga masuknya. Warna lain sih boleh ya kan, kayak merah, kuning, hijau. Bahkan kalau kalian lihat di TikTok, pasti kalian main TikTok kan, kayak misalnya Sio Kuda tahun ini tuh bagusnya pakai warna pink, biru, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Lause saranin jangan menggunakan warna putih atau hitam. Tapi sekarang lagi tren sih, jadi itu balik lagi ke kalian dan balik lagi ke keluarga kalian. Karena kalau di Lause dipercayakan kalau menggunakan baju putih dan hitam itu ibaratnya kita sedang berduka. Jadi takutnya kita berduka di tahun yang kita jalani, di tahun yang baru kita jalani ini gitu. Itu nggak boleh. Tapi sekarang kan sudah ikut tren ya, nggak apa-apa, balik lagi ke kalian lagi gitu. Tapi kalau putih ada merahnya itu is okay kalau menurut Lause. Itu pandangan Lause ya. Jadi kalian sebenarnya banyak sih tentang Imlek yang kalau misalnya kalian penasaran apa sih pantangannya, apa yang harus wajib dilakukan, itu kalian bisa searching di Google. Itu fungsinya Lause minta kalian cari sejarah Imlek, bukan sejarah semuanya kalian bikin clipping, itu bukan. Tapi untuk kalian cari sejarah beberapa tapi yang detail. Misalnya kenapa harus ada angpau? Angpau itu berasal dari mana sih gitu. Angpau itu singkatnya itu ceritanya kalau yang Lause tahu itu untuk menakut-nakutin Nian. Kalian kan udah tahu video tentang Nian itu apa. Nah, Nian itu kan takut warna merah. Jadi anak kecil yang gak bawa lampion, ya mungkin dia bawa lampion kan untuk nakut-nakutin Nian, dikasihlah angpau. Angpau itu warna merah kan. Nah, biar nggak hilang, diselipin duit. Kalau duit kan pasti nggak hilang kan, jadi angpaunya diselipin duit untuk anak kecil gitu. Oke, kita lanjut membaca di halaman 91. Ini udah 8 menit setengah Lause menceritakan sedikit tentang Imlek. Oke, di halaman 81 ini ada membaca. Lause akan bacakan seperti biasanya. 春节是我最快乐的一天. Tahun baru Imlek adalah hari yang paling menggembirakan. Sebenarnya kalau udah masih kecil ini yang menggembirakan ya, kalau kayak Lause aduh paling capek juga, semangat juga, senang juga sih, kayak bercampur aduk. Karena capeknya kita harus bener-bener beresin rumah, terus senang kita bisa kumpul keluarga. Karena kalau di Tiongkok itu kan ada beberapa hari yang buat kumpul keluarga. Misalnya waktu kue bulan, nah itu mereka kumpul keluarga. Dan Chuncie ini juga mereka kumpul keluarga. 我穿新衣服，新鞋子，还有得到很多红包. Saya memakai baju baru, sepatu baru, dan masih mendapatkan banyak amplop merah. 客厅的桌上有糕饼干、糖果
Di atas meja ruang tamu ada kue, kue kering, kembang gula. Papa de xiongdi jie mei tou lai yi qi qingqu xinnian. Saudara ayah semuanya datang untuk merayakan tahun baru bersama. Wo papa shi lao da gen ye ye, nai nai yi qi qu. Saya dan anak tertua tinggal bersama kakek nenek. 今天妈妈煮特别丰富的菜. Hari ini ibu memasak sayur. Cu itu memasak, ada cu tinggal cu memasak, tapi beda nada dan beda hancanya. Memasak sayur yang istimewa, lengkap. Tapi itu istimewa, fengfu itu lengkap. 吃完午饭，我们在客厅当天吃水果. Selesai makan siang, kami di ruang tamu makan buah dan sambil mengobrol. 今天我家很热闹，我们大家都很快乐的过新年. Hari ini rumah saya sangat ramai. Kami semua sangat gembira melewati tahun baru. Nah, seperti biasa tugas kalian itu kerjakan yang di halaman 92. Ya kan? Kalian boleh menggunakan pensil dan pulpen asalkan rapi dan Lause bisa baca. Dan seperti biasa di-keep dulu tugasnya. Nanti kalau udah banyak baru kumpul ke Lause. Nanti kalau Lause umumkan, kumpulkan tugas, kumpulkan semua ya. Jangan sampai nggak mengumpulkan. Oke. Kita lanjut ke kosakata. Ada pingkan, kue kering. Kue kering itu seperti lidah kucing, ya kan? Seperti itu ya kue-kue yang ditoples-toples. Chunqie, tahun baru Imlek. Gao kue. Hongbao, amplop merah isi uang. Keting, uang tamu. Tangkwa, kembang gula. Bukan kembang gula sih, ke arah permen gitu ya. Qingqu, merayakan. Jadi merayakan Imlek. Mungkin ada sebagian yang merayakan Imlek, ada yang nggak merayakan Imlek, tapi kalian tetap pelajari. Sebenarnya budaya dari Cungko dan tradisi kita masyarakat Tionghoa itu banyak banget kok, kalian pelajari itu seru sih. Jadi kalau kalian iseng bisa searching aja. 谢谢大家，再见。